Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan rasa syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kita kenikmatan dan rahmatnya serta kesehatan untuk kita semua. Yang terhormat Al-Ustaz Sofyan Munawar SHIMH selaku dosen pengampu mata kuliah Peradilan Islam beserta teman-teman seperjuangan. Baiklah, langsung saja di sini kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan materi pada hari ini tentang peradilan agama di Indonesia, sejarah peradilan agama, sumber hukum peradilan agama, dan peradilan agama beserta pihak-pihak beracara di pengadilan agama dan asas personalitas keislaman di peradilan agama bagi non-muslim. Di kelompok kami beranggotakan 4 orang, yaitu yang pertama Putri Amanasari, yang kedua Nia Ayu Rahmayani, yang ketiga Nur Aini Ningsi, dan yang keempat saya sendiri Maisyarah Husna. Adapun latar belakangnya yaitu Indonesia merupakan negara hukum yang menjamin kebebasan masyarakat untuk menjalankan ajaran agamanya. Salah satu bentuk implementasi dari jaminan tersebut adalah keberadaan peradilan agama sebagai salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang menangani perkara tertentu bagi umat Islam. Peradilan agama memiliki sejarah panjang yang telah berkembang sejak masa kerajaan Islam hingga masa modern. Dalam perkembangannya, peradilan agama memperoleh pengakuan yang semakin kuat melalui berbagai peraturan perundang-undangan, terutama setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama. Selanjutnya, materi yang pertama saya serahkan kepada rekan saya yaitu Nia Ayu. Kepadanya kami persilahkan. Baik teman-teman, saya akan melanjutkan dari Maisaro, yaitu yang pertama ada sejarah peradilan agama. Yang pertama ada masa kerajaan Islam. Peradilan agama telah dikenal sejak berkembangnya kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara seperti di Kesultanan Aceh, Demak, Mataram Islam, Banten, dan lainnya. Pada masa ini, hukum Islam diterapkan dalam kehidupan masyarakat, terutama dalam bidang perkawinan, waris, dan muamalah. Adapun yang kedua yaitu masa kolonial Belanda. Pada masa penjajahan Belanda, keberadaan peradilan agama tetap diakui meskipun kewenangannya dibatasi. Pemerintah kolonial menerbitkan tahun 1882 nomor 152 yang mengatur pembentukan rat agama dan pengadilan agama di Jawa dan di Madura. Adapun selanjutnya yaitu kompetensi peradilan agama. Yang pertama ada kompetensi absolut. Berdasarkan pasal 49 Undang-Undang 3 tahun 2006, peradilan agama berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara yang diantaranya yaitu perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, dan zakat. Yang kedua ada kompetensi relatif. Kompetensi relatif berkaitan dengan wilayah hukum suatu pengadilan. Contohnya, jika penggugat tinggal di Medan dan tergugat tinggal di Banjai, maka gugatan diajukan pada pengadilan yang berwenang sesuai ketentuan hukum acara. Oke, selanjutnya akan disampaikan rekan saya yaitu Putri Amanah. Baik teman-teman, saya akan melanjutkan dari rekan saya Nia Ayu Rahmayani, sumber hukum peradilan agama. Yang pertama Al-Quran, hadis, ijma, qiyas, peraturan perundang-undangan, kompetensi hukum Islam atau KHI. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Nur Aini. Baiklah, materi selanjutnya bagian yang C yaitu sumber hukum peradilan agama. Yang pertama Al-Quran. Al-Quran menjadi sumber utama hukum Islam. Contohnya Quran Surah An-Nisa ayat 58 mengenai kewajiban menegakkan keadilan. Yang kedua Al-Hadis. Hadis menjadi pedoman kedua setelah Al-Quran. Yang ketiga ijma, yaitu kesepakatan para ulama mengenai suatu Islam. Yang keempat qiyas, yaitu menentukan hukum suatu masalah baru dengan membandingkan kepada masalah yang sudah ada hukumnya. Kemudian yang kelima peraturan perundang-undangan yang terbagi menjadi 5 macam. Yang pertama, Undang-Undang tahun 1945, Undang-Undang nomor 48 tahun 2009, Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, Undang-Undang nomor 3 tahun 2006, dan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009. Yang keenam, kompilasi hukum Islam atau KHI. KHI menjadi pedoman hakim dalam menyelesaikan perkara keluarga Islam. Yang terakhir, jurisprudensi, yaitu putusan hakim terdahulu yang dijadikan rujukan dalam perkara serupa. Baiklah, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Adapun kesimpulan dari makalah kami yaitu
Yang pertama, peradilan agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman yang memiliki peran penting dalam menyelesaikan perkara-perkara tertentu bagi umat Islam di Indonesia. Perkembangannya menunjukkan pengakuan negara terhadap eksistensi hukum Islam dalam sistem hukum nasional. Yang kedua, kewenangan peradilan agama mencakup bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah. Dalam menjalankan fungsinya, peradilan agama menggunakan berbagai sumber hukum, dari mulai Al-Quran, hadis, hingga peraturan perundang-undangan dan kompilasi hukum Islam. Yang ketiga, penerapan asas personalitas keislaman menjadi ciri khas peradilan agama karena menentukan bahwa kewenangan berlaku bagi pihak-pihak yang beragama Islam ataupun yang secara hukum tunduk pada prinsip-prinsip syariah. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.